warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 22 akan mengikuti ACC Paham modul 3. Perkenalkan, nama saya Adimsa Arya Salam dengan NIM D600-200-181. Perkenalkan, nama saya Jelina Fitria Ayundani dengan NIM D600-200-237. Kemudian kita akan mempresentasikan pada poin A. Silahkan Jelina untuk mempresentasikan. Jadi pada kali ini saya ingin menjelaskan mengenai apa itu web statis. Web statis adalah sebuah web di mana informasi yang terkandung di dalamnya itu tidak bisa diupdate melalui web tersebut, melainkan kita harus mengubah skripnya terlebih dahulu di dalam aplikasi yang dinamakan Sublime Text. Nah, jadi web statis itu jika kita ingin mengubah tampilannya, kita tidak bisa secara langsung di dalam webnya, jadi harus mengubah skripnya atau sintaksnya di dalam Sublime Text. Lalu yang kedua, web statis itu biasanya digunakan untuk website company profile, seperti profil perusahaan, atau profil penjualan makanan, dan yang lain. Lalu web statis itu tidak menggunakan bahasa pemrograman web. Jadi web statis hanya sebatas menggunakan HTML dan CSS atau JavaScript. Lalu untuk web statis juga itu waktu pengerjaannya memakan waktu yang cukup singkat. Lalu selanjutnya web statis juga kalau ingin menambah halaman itu harus menambah file baru. Misalnya ingin menambah halaman profil berarti harus membuat file yang menampilkan halaman profil. Lalu web statis tidak menggunakan database seperti web dinamis. Semua informasi sudah ada di dalam file dan file itulah yang akan ditampilkan di dalam web. Selanjutnya untuk yang poin B mengenai arsitektur MVC akan dijelaskan oleh Adimsa. Oke, di sini saya akan menjelaskan arsitektur MVC pada Django. Pertama-tama, apa itu MVC? MVC adalah sebuah pola desain arsitektur dalam sistem pengembangan website. Dengan konsep ini, website akan seakan-akan memiliki bagian yang terpisah dan bisa dikembangkan masing-masing. Maka proses pembuatan website bisa dilakukan lebih cepat karena developer yang lebih fokus pada pengerjaan salah satu bagian saja. Karena dianggap efektif, konsep MVC banyak diterapkan di berbagai framework seperti framework PHP, Laravel, CodeIgniter, Symfony, Y, dan Z. Dalam MVC terdiri dari 3 bagian, yaitu 1 model, 2 view, yang ketiga controller. Untuk model adalah bagian yang berhubungan dengan pembuatan data. Model bertugas untuk mengatur, menyiapkan, memanipulasi, dan mengorganisasikan data sesuai dengan konstruksi dari controller. Yang kedua, view. View adalah bagian yang berhubungan dengan tampilan pengguna. View memiliki fungsi untuk mengatur tampilan atau output yang akan tampil di layar. Tidak hanya berupa data, tetapi juga termasuk komponen lain seperti gambar, video, diagram, dan sebagainya. Yang ketiga, controller. Controller adalah bagian yang mengatur perhubungan antara bagian model dan bagian view. Di dalam bagian controller berisi kelas-kelas yang fungsi-fungsi yang memproses permintaan dari view ke dalam struktur data di dalam bagian model. Tugas controller sendiri itu menyediakan berbagai variabel yang akan ditampilkan pada bagian view, memanggil model untuk melakukan akses ke basis data, menyediakan penanganan error atau kesalahan, pengerjaan proses logika dari aplikasi, dan melakukan validasi atau cek terhadap input. Controller memiliki fungsi untuk mengatur dan menerima input serta menjalankan berbagai perintah untuk dijalankan di model. Untuk alur MVC, yang pertama bagian view akan merequest informasi untuk bisa ditampilkan kepada pengguna, yang kemudian request tersebut diambil oleh controller dan diserahkan
bagian model untuk diproses. Model akan mengolah dan mencari data informasi tersebut di dalam database, yang kemudian model akan memberikan kembali pada controller untuk ditampilkan hasilnya di view. Controller akan mengambil hasil olahan yang dilakukan di bagian model dan menatanya di bagian view. Di sini saya akan menjelaskan tentang website kita yang kita buat, yaitu website tentang Honda Motor Company, yang dimana halaman utama untuk memberitahu bahwa kita di dalam website Honda Motor Company. Untuk bagian menu kita terdiri dari beberapa menu, yaitu daftar mobil, daftar harga, daftar jam operasional, daftar anggota dealer, dan daftar stok barang. Untuk daftar mobil, di sini berisi tentang jenis-jenis mobil, dan untuk gambarnya kurang lebih seperti ini. Yang kedua, daftar harga, yang dimana dalam menu ini kita menginput nama barang, harga, dan jenis warna barang tersebut. Yang ketiga, daftar jam operasional. Di sini memuat hari operasional dalam Honda Motor Company ini. Untuk kurang lebih jamnya seperti ini. Yang keempat yaitu daftar anggota dealer. Di sini memuat nama-nama anggota yang ada di Honda Motor Company serta jabatannya dan username. Yang kelima, daftar stok mobil. Di sini memuat jumlah stok dan warna mobil. Di sini untuk mengetahui bahwa dalam perusahaan ini terdapat berapa unit mobil dan jenis warna tersebut. Kemudian akan dijelaskan Jelena untuk bagian Explore As dan Kotak As. Baik, bisa masuk ke Explore As. Jadi di dalam Explore As itu ada mengenai deskripsi mengenai Honda Motor Company sendiri. Lalu di sebelah kiri ada sejarah dari perusahaan Honda Motor Company. Bisa dilihat. Ini tak ya berarti Explore As. Iya. Berarti langsung kontak As ya. Selanjutnya kita masuk ke kontak As ya. Jadi di halaman kontak As ini digunakan untuk menyampaikan kritik dan saran kita. Jadi yang pertama yang kita lakukan yaitu untuk menginput nama kita. Alam bisa dibantu input nama. Lalu kita memasukkan nomor HP. Oke, lanjut ke alamat. Selanjutnya instansi dari kita, seperti apa mahasiswa atau pelajar atau pegawai negeri sipil dan lain-lain. Lalu masukkan email. Selanjutnya kita sampaikan kritik dan saran kita. Lalu kita klik kirim. Untuk menyampaikannya nanti dikirim ke email si pemilik website ini, yaitu hondamotorcompany@gmail.com. Apabila kita ingin menggantinya atau diganti datanya, kita bisa hapus. Bisa diklik hapus. Nah, maka datanya akan hilang semua. Wes, nggak tahu. Terus penutup nih. Oh iya, penutup. Sekian dari kelompok 22.